setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahlah? Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini apakah ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah?
dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Inilah pernyataan kami ya Bapa yang baik. Siapakah kami ini ya Tuhan? Siapakah kami ini yang hanya debu tanah di hadapan-Mu ya Bapa yang baik? Sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami ya Bapa yang baik. Dengan apakah kami harus membalas cinta kasih-Mu yang begitu besar daripada-Mu ya Bapa? Kalau pada pagi hari ini kami hadir di tempat ini Tuhan, kami mau membalas sebagian daripada cinta-Mu kepada kami ya Bapa. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak kami puja, layak kami sembah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kuasa-Mu turun atas kami semua Tuhan, mengurapi kami sekalian Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan Tuhan hadir tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami pulang dengan sukacita daripada-Mu Tuhan. Kami pulang dengan membawa berkat daripada-Mu ya Yesus Tuhan. Sebab kami tahu Engkau sumber berkat dan sumber segala-galanya bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan melayani Engkau pada pagi hari ini. Biar Kau pakai kami Tuhan. Kami boleh mempersembahkan terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami boleh membawa umat-Mu masuk dalam hadirat pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat Allah yang ada di dalam rumah Tuhan maupun yang beribadah di rumah masing-masing lewat live streaming. Biarlah pagi hari ini bersatu hati kita rindu menaikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Amin. Sekarang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan segala pujian syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Karena kemuliaan-Mu yang layak menerima segala pujian. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati setiap kami Tuhan, hatiku
setiap kami yang datang pagi hari ini Tuhan. Hidupku segala pujian syukur kami, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Datang sujud di hadapanmu, jemaat Allah, angkat suaramu, angkat hatimu dan katakan, pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup, kami mau menyembahmu, kami mau datang menyembahmu Tuhan, di hadapanmu, memujimu, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Amin Yesus, amin Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu Yesus. Ku menyembahmu. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudaraku. Biarlah pagi hari ini kita mau masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah, membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan, hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam. Mari jemaat Allah katakan kepada Tuhan, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Amin, haleluya. Engkau baik, teramat baik. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu, kita akan datang untuk menyembah Dia. Haleluya. Kemegahan-Mu, ku datang menyembah. Katakan kepada Tuhan, membawa hatiku, membawa hidup kami Tuhan. Amin, haleluya. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkah. Katakan kepada Tuhan, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, amin. Kami mau mengatakan Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Amin. Engkau baik, teramat baik, Engkau
ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan, Engkau baik. Mari jemaat Allah, boleh angkat jempolmu yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Boleh katakan dengan senang hatimu, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Teramat baik. Amin. Haleluya. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Engkau baik. Teramat baik. Amin. Engkau baik. Tuhan. Teramat baik. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Teramat Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Dan dia siap untuk memberkati kita dengan hadiratnya, dengan lawatannya pagi hari ini. Sudah kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan, aku diberkati Tuhan. Aku dilimpahi karena Engkau Allah yang sanggup untuk menyediakan segala sesuatu. Haleluya. Amin. Kami mau mengagungkan Engkau pagi ini Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan dengan imanmu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Mari jemaat Allah yang diberkati oleh Tuhan, angkat suaramu dan sembah Dia pagi hari ini. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, amin, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Mari jemaat Allah yang diberkati oleh Tuhan, angkat suaramu dan tinggikan Dia pagi hari ini, karena kita adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan kepadanya, karena Allah sanggup. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku, mari katakan pada dirimu, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi,
sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Allah kita luar biasa. Silakan duduk saudaraku. Kita adalah pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita adalah pribadi yang dilimpahi oleh Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku, berkat tidak hanya bicara mengenai materi, saudara ya. Berkat tidak hanya bicara mengenai ekonomi. Pujian yang kita naikkan, katakan sebab Allah sanggup untuk limpahkan segalanya. Segalanya saudara, segala aspek dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi keberadaanmu pagi hari ini? Firman Tuhan katakan di akhir zaman kasih akan menjadi kurang saudara. Kasih orang akan menjadi dingin. Tapi firman Tuhan katakan Allah adalah kasih. Dan kasih itu dia limpah-limpahkan dalam kehidupan kita. Amin. Ketika dunia dalam segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dan segala hal yang membuat damai sejahtera menjadi hilang. Firman Tuhan katakan damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia berikan. Biarlah pagi hari ini apapun yang menjadi keberadaanmu, kita hanya mau pandang Tuhan pagi ini. Dan berkat yang terbesar yang Tuhan berikan, anugerah keselamatan sudah diberikan dalam kita. Amin. Kita yang dari dosa Tuhan sudah angkat menjadi anaknya, menjadi ahli warisnya. Biarlah pagi hari ini kita mau angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan kepada Dia, tak usah ku takut. Karena apa saudara? Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Sebab apa? Yesus peliharaku. Amin. Tuhan terima kasih. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Amin. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di tengah kami pagi ini. Ku cemas. Amin. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Kuasa. Menjaga hidup kami, menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, tak usah ku susah. Mari oleh Roh Kudus, Engkau yang menghibur setiap hati kami. Kudus hiburku, tak usah ku
Percaya Tuhan, kami tidak akan pernah takut karena Engkau yang memegang tangan kehidupan kami. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Kami percaya Bapa di surga, Engkau Allah kami yang selalu menaungi kehidupan kami. Segala puji-pujian kami naikkan kepada Tuhan, kiranya menjadi suatu persembahan yang indah di hadapan-Mu. Kami percaya kami boleh merasakan jamahan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami percaya kami pulang membawa kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan akan menguatkan kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Berdoa buat hamba-Mu yang akan menyiapkan firman-Mu terus bekerja dalam kehidupan hamba-Mu. Urapan daripada Tuhan mengurapi kehidupan hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara kasih oleh Tuhan, kita masuk dalam minggu-minggu Paskah. Kalau berbicara mengenai Paskah, Jumat Agung, maka kita tahu apa yang namanya penderitaan. Setiap orang mengalami apa yang namanya penderitaan. Ya, menderita tidak enak, mengalami kesesakan, kesulitan tidak enak. Dan penderitaan karena berbuat jahat itu tidak bisa disamakan dengan penderitaan karena berbuat baik. Ya. Menderita karena berbuat jahat seperti yang disampaikan salah satu penjahat yang ikut disalib di samping Tuhan Yesus. Di saat salah seorang mencela atau mengolok Yesus dan berkata, kalau memang engkau Mesias, anak Allah, turun dari salib, selamatkan dirimu, selamatkan juga kami.
Dan salah satunya berkata, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Kita dihukum, disalib, kita dipaku sekarang ini, itu memang karena sudah sewajarnya, karena kita berbuat kriminal, kita berbuat jahat. Makanya kita dihukum dengan hukuman yang selayaknya buat kita. Tetapi dia tidak bersalah. Ya. Saudara, setiap orang ketika kita menderita karena berbuat baik, mungkin kita akan melihat ada hal-hal di mana kita merasakan ketidakadilan. Ya. Saudara berbuat baik tetapi dicuekin, berbuat baik tetapi tidak dihargai. Ya. 2 minggu yang lalu saya sampaikan ke ibadah G-Fire. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, tetaplah berbuat baik. Entah dihargai atau dilecehkan kebaikanmu, tetap berbuat baik. Bahkan jika toh karena kamu berbuat baik dan orang justru mengolok-ngolok kebaikanmu, tetap berbuat baik. Karena kebaikan yang engkau lakukan hari ini, engkau akan tuai di kemudian hari. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Walaupun mungkin tidak semua orang senang dengan kebaikan yang engkau lakukan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika sudah berbuat baik tetapi orang membuat justru kita menderita. Yang jelas Yesus sudah mengalami itu di atas kayu salib. Bahkan dia bukan karena menderita karena berbuat baik saja menurut takaran manusia, tetapi dia menderita karena melakukan kehendak Bapa. Dia menderita karena melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Sebelum dia mengerjakan karya keselamatan, 4 kali dia berkata kepada murid-muridnya, tentang dirinya dia berkata, anak manusia akan ditangkap, kemudian diserahkan, diadili, disesah, dianiaya, dan kemudian dipaku di atas kayu salib. Tetapi 3 hari kemudian dia bangkit. 4 kali dia katakan. Dan dibuktikan saat Jumat Agung. Tidak hanya ngomong, saya mau menderita loh bagi kehendak Bapa, saya mau melakukan kehendak Bapa, dan mana tidak ada salib, mana yang dipaku kok bukan, enggak saudara. Satu keteladanan yang kita bisa tangkap dalam pribadi Yesus, bahwa sekalipun penderitaan begitu hebat akibat menanggung dosa manusia seluruh dunia, dia tetap kerjakan, dia tidak ngomong saja, tetapi dia buktikan dengan menyerahkan nyawanya. Kekristenan, walaupun mengalami penderitaan, walaupun saudara sudah hidup benar, saudara sudah berjalan melakukan kehendak Bapa, jangan hanya perkatakan saja juga. Lakukan, praktekkan, sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Karena sekali lagi, apapun yang kita kerjakan, sekalipun justru berbalik kita malah jadi terintimidasi, mengalami ketidakadilan, percayalah, Bapa senang dengan apa yang kita kerjakan. Ya. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29, ayat itu berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Orang sering kali berpikir 2 kali ketika dia mau menerima Kristus sekaligus harus menerima salib. Artinya, boleh dah saya diberkati, tapi kalau menderita sebagai orang Kristen, nanti dulu dah. Roh berkehendak, daging lemah. Ya. Tuhan tahu kekurangan saya. Seringkali orang hanya mau diberkati, tetapi tidak mau belajar pikul salib. Orang mau Kristusnya, tapi tidak mau salibnya. Kekristenan bukan seperti itu. Firman Allah berkata dalam Lukas pasal yang ke-9, orang yang mau Yesus, orang yang mau memiliki Kristus, dia juga harus mau memiliki salibnya. Di dalam Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, kita baca
ayat selanjutnya 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Perhatikan kata setiap orang yang mengikut aku. Di awal Tuhan katakan, kemudian ditutup di akhir mengikut aku. Artinya apa? Ketika seseorang memutuskan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dan dia memutuskan saya mau ngikut Yesus, maka di awal keputusannya mengikut Yesus, diawali dengan roh, diakhiri juga dengan mengikut Yesus, diakhiri dengan roh. Orang Galatia disindir oleh Paulus. Apakah kita akan kehilangan semuanya karena kalian mengawali dengan roh tapi mengakhiri dengan daging? Di awal mengatakan saya mau mengikut Yesus, Tuhan mau di akhir sampai seperti Paulus katakan, darahku mulai tercurah, tapi pertandingan aku selesaikan dengan baik. Ya, sekarang tersedia mahkota. Awali keputusan mengikut Yesus, akhiri juga. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput, kita tetap sebagai pengikut Kristus. Katakan amin. Amin saudara. Nah, di dalam ayat ini dikatakan setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Iya sih. Ngikut Yesus enak, tapi salibnya itu loh yang tidak enak. Ya. Memikul salib setiap hari punya arti membawa identitas kekristenan setiap hari. Ini bukan berkata di tempat-tempat tertentu boleh salib itu engkau taruh. Nanti kalau di tempat umum, di tempat keramaian, di tempat yang netral, pikul salib lagi setiap hari tidak apa-apa. Ayat ini tidak berkata seperti itu, saudara. Kata setiap hari berarti sepanjang umur hidup kita, Allah ingin kita tetap membawa identitas seorang Kristen. Memikul salib setiap hari berarti hidup sesuai tuntutan firman Allah kapan? Setiap hari. Memikul salib setiap hari berarti rela mati demi kebenaran. Ya. Rela mengalami penderitaan demi kebenaran. Rela direndahkan, rela dihina hanya karena teman-teman kita, orang lain, relasi kita tahu kita orang Kristen. Ya. Mengikut salib setiap hari, salib tanda penebusan. Berarti kalau seseorang dikatakan harus memikul salib setiap hari, berarti dia harus menyadari hidupnya sudah ditebus oleh Tuhan dan dia tidak lagi berada di dalam kehidupan dosa. Jadi memikul salib setiap hari berarti dia jaga hidupnya kudus. Dia jaga hidupnya berkenan. Ada orang, tidak ada orang. Di tempat yang terbuka atau tersembunyi, tetap pikul salib. Membawa karya penebusan Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Saudara, kita tidak bisa memisahkan antara Kristus dan salib. Kita tidak bisa memisahkan antara keselamatan dan pengorbanan. Karena memang Jumat Agung dan kebangkitannya kita bisa melihat ada keselamatan di salib, ada pengorbanan di sana. Ya. Ada kehidupan yang disediakan, ada rahmat yang turun dari salib, tetapi juga ada penderitaan yang juga harus Tuhan izinkan terjadi. Karena kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita. Bukan karena berbuat jahat, tetapi menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Bapa yang di surga. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, saudara. Ayat yang ke-13. Iblis selalu datang dengan pencobaan yang membawa hidup kita diperjuangkan dalam pergumulan, di dalam mempertahankan iman, di dalam mempercayai Tuhan, di dalam bergantung kepada Tuhan atau melepaskannya, atau putus asa, atau menyerah. Ya. Dan panggilan untuk kita menderita bagi Kristus, bagi Tuhan, iblis tahu peluang itu. Makanya dia punya banyak cara untuk menjebak, menggoda, menipu, memutarbalikkan firman Allah. Karena dia tahu kesempatan yang terbaik bahwa anak-anak Tuhan itu kadang-kadang bisa jatuh ketika semuanya baik-baik saja
diberkati luar biasa, berhasil, tetapi juga akan lebih bagus lagi ketika dia menderita. Ketika ada goncangan dalam hidupnya, dan itu menjadi momen penting yang iblis akan selalu kerjakan. Kita harus tahu keadaan seperti ini. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, di sana dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, kita baca sama-sama, ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Benar, saudara? Pencobaan yang saudara alami, pencobaan yang biasa. Ketika dikejar-kejar orang, ketika ada orang-orang yang membuat masalah, membuat cerita-cerita yang sebenarnya kita tidak lakukan, tetapi mereka sebarkan, saudara anggap itu pencobaan biasa? Ketika keuangan saudara tergoncang, itu pencobaan biasa? Ketika usaha saudara tergoncang, itu pencobaan biasa? Ketika sakit penyakit saudara berdoa, tidak sembuh-sembuh, pencobaan biasa? Firman Allah berkata itu pencobaan biasa. Tetapi realnya, berapa banyak anak-anak Tuhan menjerit, Yesus, saya menyerah. Tuhan, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak tahu Tuhan bagaimana jalan keluarnya. Berapa banyak kali anak Tuhan harus akhirnya tersungkur dan menjerit. Karena pencobaan yang dialami bukan pencobaan biasa. Ya. Tapi firman Allah mengapa berkata seperti ini? Perhatikan saudara. Mari kita lanjutkan. Sebab 2-3. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah ini sekarang mari baca yang keras. 2-3. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan baik-baik saudara. Setiap kita tidak pernah terlepas dari apa namanya pencobaan, penderitaan, kesulitan, goncangan. Masa-masa awan kegelapan yang menaungi kehidupan kita. Kita tidak bisa menghindar. Karena memang tadi kalau kita kembali ayat pokok kita, ayat awal kita, bahwa memang Tuhan izinkan untuk memanggil kita, bukan hanya untuk percaya, menikmati berkat, kita juga akan menikmati salib. Memikul salib, menderita untuk dia. Ya. Tetapi lihat saudara, dia setia. Ini yang harus kita garis bawahi. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saya kasih gambaran seperti ini saudara. Saya senang melihat, senang ngeri saudara ya. Kalau mungkin saudara pernah ada di luar pulau, ya, itu ada tanjakan namanya Sitinjak Lawik gitu ya. Jadi jalan itu ekstrim, turun kemudian patah belok. Kalau turun sih masih agak mending, naiknya juga repot. Tapi turun kalau ndak ada rem, itu juga bahaya. Ya. Dan berapa banyak proyek-proyek pemerintah yang kondisi jalannya seperti ini, ekstrim seperti ini, rata-rata biasanya di daerah-daerah perbukitan. Kalau saudara perhatikan, di ujung tikungan biasanya ada satu jalur yang ujungnya buntu. Tapi di sana banyak karung-karung. Dan kemudian jalannya tidak diaspal, tidak diplester, dikasih pasir dengan ketebalan sekian supaya apa saudara? Ketika sepeda motor, truk apalagi, bis, kendaraan roda 4, remnya blong. Mereka masuk ke jalur darurat keselamatan itu. Truk itu akan berhenti sekian meter, karena apa? Karena pasirnya agak dalam. Ya. Nah, inilah yang Tuhan ingin gambarkan dalam kehidupan kita. Ketika remblong, panik enggak? Panik. Takut enggak? Takut. Menjerit? Menjerit. Udah pasti saudara ya. Panik. Tapi di saat seperti itu ketika melihat ada
jalur darurat keselamatan, maka dia akan berusaha menjangkau tempat itu. Kita mengalami pencobaan, masa-masa berat, masa-masa sulit, masa-masa goncangan yang hebat, apalagi hari-hari ini goncangan hebat khususnya di urusan-urusan dapur, terutama saudara ya, ekonomi ya, minyak-minyak yang tidak real, langka, ya bahkan juga bahan bakar dan sebagainya. Kita mengalami masa-masa seperti itu, tetapi lihat, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar seperti itu. Ketika di Keluaran 14, bangsa Israel dikejar oleh pasukan dari Mesir, kanan kiri tidak ada. Tidak ada tempat untuk mereka kabur, lurus, teberau. Mau kemana lagi? Tidak bisa kemana-mana. Dan ketika mereka berseru, yang terjadi apa? Allah membuat jalur darurat keselamatan. Dia buka laut teberau. Amin saudara. Ada saat-saat ketika kita sedang terjepit di tengah-tengah pencobaan yang datang. Tetapi ketika kita menghadap Tuhan, ketika kita berseru dan mengenadah kepada Tuhan, Tuhan saya berserah, saya menyerahkan seluruh pergumulan saya ke dalam tangan. Tuhan akan membuka pintu-pintu darurat keselamatan buat kita. Jalan buntu mulai ada jalan keluar. Yang mustahil mulai tidak mustahil. Allah mulai membuka pintu-pintu gerbang, pintu-pintu besi, pintu-pintu tembaga dibuka oleh Tuhan. Karena Dia tahu kita butuh pertolongannya. Disinilah ayat ini dibuktikan bahwa saat kita dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya, kita dapat melewatinya, kita dapat meraih kemenangan bersama dengan Dia. Ya. Saudara, saat-saat semuanya kelihatannya mustahil, tetapi tetap bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan betapa pentingnya kita memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Dengan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, berapa banyak kali kita rindu untuk kita berbagi dengan orang lain, dengan teman, saudara, supaya mereka juga bisa sama-sama dengan kita beribadah di gereja. Tapi banyak kali ketika kita ajak mereka, ayo ke gerejaku yuk, ayo percaya Yesusku yuk. Mungkin mereka akan berkata, aku ini masih banyak dosa. Ya. Saya ini masih kelakuannya masih buruk, nantilah. Ya. Saya ini belum sempurna. Ya. Saya pernah sedikit geli saudara ketika, ayo baptisan yuk, saya masih berdosa. Loh, jadi ada hal-hal yang sebenarnya mungkin kita punya kerinduan, tapi orang-orang berkata, saya masih belum beres, nantilah. Kalau sudah beres, saya ke gereja. Ya. Kenapa? Ya. Karena memang mereka merasa tidak layak, saya belum layak kalau ikut ya atau ketemu dengan Tuhan. Ya. Saudara, orang seperti ini menggambarkan Allah hanya bisa dihampiri oleh orang-orang yang benar, orang-orang yang kudus, orang-orang yang baik. Dan bagi orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak beres hidupnya, orang-orang berdosa, orang yang kelakuannya buruk, Allah ini sulit ternyata untuk dihampiri. Benar enggak saudara? Benar enggak saudara? Ya, memang ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, memang Allah kudus dan menuntut umatnya hidup dalam kekudusan. Boleh tayangin ini. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah kudus dan Dia menuntut kita untuk hidup kudus. Kemudian Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Jadi Allah menghendaki kita sempurna karena apa? Karena Dia sempurna. Tapi kan pertanyaannya begini, apakah orang tunggu baik dulu, tunggu bertobat dulu, tunggu beres dulu, dia baru datang kepada Tuhan? Maka ketika itu menjadi renungan kita, muncul lagi pertanyaan.
Memangnya manusia bisa menghapus dosa-dosanya? Memangnya manusia bisa membereskan dirinya sendiri tanpa Tuhan? Ya. Saudara, pemahaman yang seperti inilah yang harus kita luruskan. Karena memang untuk bisa menjadi baik, menjadi sempurna, menjadi kudus, itu proses selanjutnya. Tapi yang jelas, yang pertama, kita bisa berkata kepada orang itu, justru kamu yang masih berdosa, kamu yang masih tidak beres, kelakuanmu yang masih seperti ini, kamu perlu datang ke gereja. Loh kok bisa? Ya. Yuk kita baca Matius 9 ayat 12. Matius 9 ayat 12. 2-3. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Gerejaku itu rumah sakit. Bilang gitu saudara ya. Gereja itu rumah sakit. Dokternya siapa? Dokternya Yesus. Dia dokter di atas segala dokter. Ayat ini menunjukkan tabib itu adalah dia. Tabib yang agung, dokter yang agung. Ya. Justru ketika orang tidak beres, orang berdosa, orang-orang yang seperti kamu ini harus pergi ke rumah sakit. Ya. Diobati oleh sang dokter, lalu sembuh. Dosanya diampuni, hidupnya diubahkan. Ya. Amin saudara. Jadi gereja kita adalah rumah sakit rohani. Ya. Orang yang sakit pergi ke rumah sakit, diperiksa dokter, dikasih obat, sembuh, balik lagi enggak saudara ke rumah sakit? Ada yang di sini, yuk, ayo makan-makan bareng yuk, tak undang yuk, kemana? Rumah sakit kota, tidak ada saudara. Apalagi masa pandemi, undangan reuni ya, di mana? Di ballroom rumah sakit kota, tidak ada saudara ya. Ya, karena apa? Yang jelas kalau bisa janganlah menginjakkan kaki di rumah sakit, mungkin seperti itu saudara. Karena apa? Yang jelas kalau sakit oke, periksa ke rumah sakit, dokter kasih obat, sembuh, pulang ke rumah sakit lagi? Enggak. Kalau begitu, kalau gereja rumah sakit, Yesus dokter di atas segala dokter, orang sudah dijamah, dipulihkan, sembuh, balik lagi enggak ke gereja? Balik lagi saudara. Kenapa? Yohanes 15 ayat yang kelima. Kita butuh dokter di atas segala dokter. Bukan dokter lahiriah yang periksa, sembuh, tapi kemudian di kemudian hari dia dilupakan. Kenapa? Pasiennya sudah sembuh. Baru ketika sakit lagi, dokter ini baru diingat. Ya. Tetapi berbeda dengan dokter di atas segala dokter, Yesus. Ya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Ya. Di situ dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, yuk 2-3. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau orang sudah ketemu Yesus, dokter di atas segala dokter, dia dipulihkan, pulang, bawa sang dokter itu. Katakan amin. Bawa pulang, bahkan izinkan tinggal dalam hidup kita. Besoknya kembali ke gereja lagi, enggak, kembali lagi. Karena itu tempat untuk berjumpa dengan Allah, tempat untuk memuji, menyembah Tuhan. Karena juga di rumah pun kita bisa berjumpa dengan Allah, kita bait Allah. Tetapi selama masih ada kesempatan, datang. Ya, datang ke rumah sakit ini. Amin saudara. Amin saudara. Karena disinilah bengkelnya Tuhan. Untuk merenovasi, memulihkan penyakit seperti apa Tuhan jamah. Dan yang terutama dia tidak hanya menjamah secara jasmani. Yang terutama dia akan sentuh manusia rohaninya. Semuanya akan dipulihkan. Ketika Allah sang dokter menjamah, maka semua dia jamah. Dan dia akan membangkitkan semangat, motivasi kepada setiap pribadi
untuk bukan hanya datang kepada dia ketika ada kebutuhan, ketika ada penderitaan saja, tetapi tetap menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memelihara persekutuan dengan Tuhan, dan hidup bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya. Nah saudara, ada satu kisah di mana ada seorang pria yang memperlakukan istri dan anaknya dengan sangat buruk. Ya. Hampir setiap hari istri dan anaknya ditendang, dijamba, dipukul, ya, karena memang selain pemabuk dia pemakai narkoba. Jadi amarahnya itu dia luapkan kepada istri dan anak-anaknya. Ya. Dan satu kali dia terjerat hukum karena bersama dengan teman-temannya melakukan tindakan kriminal, merampok. Ya. Di sidang sampai akhirnya ditahan sekian lama dan dia lewati itu sampai akhirnya 1 hari masa pembebasannya dia menulis surat kepada istrinya. Dikatakan, istriku, ini aku. Ya. Besok aku keluar dari tahanan. Ya. Kemudian dia katakan, selama di penjara ada seseorang yang membawa aku ketemu Yesus di sana. Aku sudah berubah. Aku sudah berdoa minta ampun kepada Tuhan. Dan aku ingin kembali bersama dengan engkau dan anak-anak. Ya. Tapi keputusanmu aku hargai. Kalau engkau mau menerima aku akan sangat berterima kasih dan aku akan memperbaiki kesalahanku di waktu yang lalu. Tapi kalau engkau tidak mau menerima aku, tidak apa-apa. Ya. Aku akan menerima semuanya dan aku akan tetap berdoa buat kalian. Dan singkat cerita dia berkata, kalau engkau mau menerima kehadiranku kembali di tengah-tengah keluarga, tolong ikatkan pita kuning di pohon di depan rumah. Ya. Ketika besok aku keluar dan mengendarai kendaraan, aku akan lihat kalau ada pita kuning, aku akan turun dan aku akan bersama dengan kalian. Tapi kalau tidak ada pita kuning, aku akan melanjutkan perjalananku selanjutnya. Dan akhirnya benar dia keluar dan dalam perjalanan itu mendekati rumah, pikirannya kalut, istrinya mau terima dia atau enggak ya saudara. Dan akhirnya dia coba berdoa, enggak berani buka mata dulu, tapi kemudian dia butuh bukti itu, ada pita kuning atau enggak. Dan begitu dekat dengan rumah, dia melihat, dia kaget saudara. Karena bukan hanya satu pita kuning, pohon itu penuh dengan pita kuning. Dia menangis dan kemudian dia lari, dia peluk istri dan anaknya. Ya. Tuhan Yesus pernah melakukan hal-hal di mana justru ketika dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat ciptaannya, justru dia tidak dihargai. Ya, mereka melecehkan, memukul, menghajar, bahkan menyalibkan dia di atas kayu salib. Dan di salib itu, di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34, Yesus berkata, salah satu perkataan Tuhan Yesus di salib, dia berkata, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Mengampuni saat dikasihi, mengasihi, mengampuni saat disakiti atau mengasihi saat dilukai, itulah gambaran tentang kasih. Ya. Karena untuk orang bisa mengampuni tidak mudah, tetapi Tuhan mengerjakan semuanya.
apa yang kita lakukan dalam hidup kita seringkali membuat Allah sendiri merasakan bahwa hidup kita sejak membuka diri untuk Dia, kita mulai berjalan dalam tuntunan dan menyenangkan hatinya. Ya. Hari ini saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi, pergumulan apa yang saudara hadapi. Tapi yang jelas rahmat turun dari salib. Kuasa penebusan Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Ya. Walaupun dia terluka, walaupun dia disesah, walaupun dia disiksa, semuanya dia rela tanggung. Demi bisa meluk kita kembali. Demi bisa merangkul kita, demi menyediakan yang terbaik buat kita. Karena sejak semula dia ciptakan manusia untuk menjadi partnernya Allah. Berjalan setiap pagi. Ya. Dan itu yang Tuhan mau lakukan. Setiap hari berjalan dengan kita. Pikul salib bersama dengan Yesus. Saya undang singer maju ke depan. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Karena yang terbaik sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk membawa kita menikmati yang terbaik. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Amin, Yesus. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, bimbing jalanku. Yesus pegang. Yesus, Saya sebut kita sama-sama bangkit berdiri. erat tanganku, Ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Amin. ku hidup karena anugerah-Mu. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Tiada satu pun dapat ku banggakan, Hidup kita berharga di mata Tuhan. karena cinta-Mu. Kita butuh pimpinan Tuhan. Kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Memilihku, Amin, Yesus. selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Nyatakan ini hidupku Tuhan. Pimpin kami. Pegang tangan kami Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih.
Katakan dengan iman, Yesus pegang tangan kami. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama Yesus pegang. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang. Kita butuh dipegang oleh Tuhan. Sampaikan kerinduan hati kita. Saya butuh Tuhan. Pegang selalu tangan saya Tuhan. Pegang selalu hidup saya Tuhan. Pegang selalu keluarga saya Tuhan. Ada banyak tantangan, godaan menanti kita. Iblis siap untuk menyerang kita di segala kesempatan. Tetapi selama tangan kita dipegang oleh Tuhan, kita akan selalu ada dalam perlindungannya. Dia akan selalu membuat jalur darurat keselamatan buat hidup kita. Kuasa-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami, Yesus. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu Yesus. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Mari dengan nada penyembahan kata Yesus Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan Engkau alasan
yang bergantung penuh kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah hanya karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, kami boleh hidup hari ini. Itu sebabnya Tuhan, biarlah pertetapkan langkah-langkah kehidupan kami, untuk kami tetap setia, untuk kami tetap taat kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di masa raya Paskah yang sebentar akan kami ada di depan kami Tuhan. Kami diingatkan kembali untuk kami memperbaharui komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa hanya Engkau Allah Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Dan tidak ada lagi yang kami inginkan selain Engkau Tuhan. Mari Bapa, persiapkan hati kami, kehidupan kami, untuk kami dapat memperingati hari kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat satu masa ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan hidup kami benar-benar. Dalam rangka kami boleh ada menunggu saat kedatangan-Mu kali yang kedua Tuhan. Terima kasih untuk waktu kesempatan yang ada Engkau sudah berikan di dalam kehidupan kami Tuhan pagi hari ini. Untuk kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Dan biarlah kalau sebentar kami pulang, berkat-berkat kasih karunia Allah limpah atas setiap kehidupan keluarga kami Tuhan, rumah tangga kami. Berkat juga ada atas setiap pekerjaan mata pencaharian kami Tuhan. Apapun yang boleh kami kerjakan, lakukan, dimanapun kami boleh berada Tuhan. Engkau senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami. Dan seluruh keluarga yang ada, baik suami, istri, anak-anak, cucu, orang tua, saudara-saudara sekalian, kami boleh ada tetap dalam kasih karunia Tuhan. Dijaga, dilindungi, dipelihara Tuhan. Dan kami boleh tetap ada dalam keadaan sehat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Kudus. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya damai, sejahtera, sukacita yang daripada Allah boleh limpah atas kami sekalian. Saudaraku sekalian, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus dari sekarang, bahkan sampai Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap kita yang percaya berkata, amin.